pada sesi ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-9 ya, dengan topik mengelola produktivitas dan efektivitas pemasaran. Tetapi sebelum saya jelaskan, sekali lagi guys, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, serta komen di Ardos Channel. Selamat malam dan selamat menyaksikan. Perlu adik-adik mahasiswa ya memperhatikan bahwasanya materi-materi kuliah kita saya selalu berupaya membuat yang terbaik. Namun apabila ada yang agak kabur, maklum, kondisi situasi yang membuat, dan kemudian pencahayaan di rumah mungkin yang kurang ya, jadi harap maklum. Dan kemudian juga kondisi saya merekam materi ini selalu di malam hari ya, jam 8 atau jam 9 malam ya, jadi harap maklum karena saya akan merekam materi saya ketika saya sudah pulang bekerja. Oke guys ya, jadi mohon semangat, abaikan paket internet ya untuk menggapai prestasi Anda, untuk menggapai impian Anda. Oke baik, silakan disaksikan. Nah, kita mulai. Di sini dikatakan produktivitas adalah hubungan antara beberapa output yang dihasilkan dan beberapa unit yang dibutuhkan untuk memproduksi output. Ya, artinya begini. Kalau dikatakan produktivitas, berarti ada suatu pengolahan bahan baku menjadi ya output produk. Berarti di sini ada proses produktivitas, memanfaatkan bahan seoptimal mungkin untuk menghasilkan output yang ya bisa dikatakan kategori yang sangat memuaskan bagi perusahaan. Nah, kemudian dikatakan di sini tujuan utama mengukur produktivitas adalah memperbaiki operasi dengan cara menggunakan input yang lebih sedikit untuk memproduksi output yang lebih banyak. Ini tadi saya katakan. Jadi inputnya contoh 1 on. Kalau normalnya 1 on itu bisa menghasilkan 2 produk. Nah, dengan melalui produktivitas dimanfaatkan yang 1 on ini bisa menjadi 4 produk. Ya, menjadi 4 produk. Nah, itu dikatakan proses produktivitas. Memanfaatkan bahan yang sedikit untuk menghasilkan output yang banyak, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwasanya mengukur produktivitas yang pertama ada ukuran produktivitas parsial, produktivitas operasional, ada yang ukuran produktivitas keuangan, ya. Nah, di sini ukuran produktivitas yang hanya fokus pada salah satu, apakah input atau output, contoh seperti ini. Produktivitas tenaga kerja langsung sama dengan output per jam kerja langsung. Nah, di sini produktivitas ada 4, ada dia parsial operasi, ya. Kemudian ada parsial keuangan. Kalau dia parsial operasi ini berarti menyangkut membandingkan output terhadap kuantitas bahan yang digunakan. Sedangkan kalau produktivitas parsial keuangan membandingkan output dengan ya nilai rupiah ya yang digunakan. Nah, sedangkan produktivitas total berarti secara keseluruhan. Nah, kita bahas satu persatu. Sedangkan dia produktivitas parsial ya, ini dia menyangkut ya proporsi perbandingan antara input dengan outputnya. Kita lihat di sini kata operasi ya, di sini ada unit diproduksi dan dijual. Artinya jika diproduksi 4.000 maka dijual juga 4.000. 2010 juga demikian, diproduksi 4.800, dijual 4.800. Total penjualan, ini dia total penjualan. Di mana harga jual per unitnya 8.500. Berarti 4.000 kali 500 2 juta. 4.800 kali 500 dapat 2.400.000. Kemudian bahan baku yang digunakan untuk tahun 2009 25.000 pounds bahan baku yang digunakan, harganya 24. Untuk 2010 32.000 pounds ya, per poundsnya 25. Tenaga kerja 4.000 jam, per jamnya 40. Tahun kedua ya, ini 4.000 jam ya, 4.000 jam, bukan 4/4, 4.000 jam, per jamnya 5.000 ya, sehingga kalau kita kalikan ini 160.000, ini dia 200.000 ya. Kemudian
biaya operasi lainnya 300 ya. Maka diperoleh laba operasi 940 1.100.000. Nah, ukuran produktivitas parsial menggambarkan hubungan antara output dalam suatu periode dengan input yang dibutuhkan. Ya. Nah, di mana di sini rumusnya unit output yang diproduksi dibagi daripada unit atau biaya input sumber daya tertentu. Nah, kalau kita lihat produktivitas parsial bahan baku 4.000 unit ini outputnya dari soal tadi ya, dibagi 25.000 pounds bahan bakunya, bahan baku untuk ya ini, maka diperoleh 0,16. Oke, 0,16 kita bagi. Nah, produktivitas parsial operasional ya menggambarkan rasio konversi sumber daya input dengan output ya. Nah, ini inputnya, outputnya penyebut merupakan jumlah unit yang diproduksi, inputnya pembilang merupakan jumlah sumber daya input yang digunakan untuk dihasilkan ya. Nah, ini dia produktivitas parsial bahan baku dan tenaga kerja. Oke. Bahan baku 4.000 unit ya, 4.000 dibagi 25.000 bahan bakunya. Ini dia 4.800 bagi 32.000 ya di soal kita tadi. Kemudian 4.000 bagi 4.000, kemudian 4.800 bagi 4.000. Ini dia. Maka diperoleh ya produktivitas parsial untuk bahan baku 2009 0,16. Apa artinya? Bahwasanya untuk menghasilkan output 0,16 unit dibutuhkan 1 pounds bahan baku. Pertanyaannya, kalau dia 1 pounds, kalau dia 1 unit, ya. Kalau dia 1 unit, ini kan 0,16 unit. Bagaimana kalau dia 1 unit? Berapa pounds ini bahan baku yang digunakan? Kan gitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah 1 unit bagikan dengan outputnya ini. Ya, berarti 1 dibagi 0,16 berapa itu? Silakan Anda hitung. Ya. Nah, untuk tenaga kerja juga demikian. Ya. Namun untuk tenaga kerja terjadi perbandingan terbalik, di mana untuk menghasilkan 1 unit dibutuhkan 1 unit, ya 1 jam. Oke, 1 jam. Nah, dalam hal ini terjadi penurunan produktivitas, ya bahan baku 6,25, ya ini dari 0,16 ke 0,15, ya. 2009 0,16 lebih tinggi daripada 2010. Ada penurunannya 6,25. Bagaimana cara menghitung turun naiknya? Selisihnya bagikan dengan yang sebelumnya. Ya, selisih ini bagikan dengan sebelumnya, itulah untuk menghitung turun naik. Oke guys ya, ini juga demikian. Berarti 0,2 dibagi 1 sama dengan 20%. Oke guys ya. Baik. Berikutnya produktivitas ya parsial keuangan menggambarkan jumlah output yang dihasilkan untuk setiap rupiah sumber daya atau input yang digunakan. Nah, di sini produktivitas parsial keuangan ini dibagi dengan biayanya. Kalau tadi kuantitas, ini biaya. Ya, kalau dia produktivitas parsial ya operasional, pembaginya adalah kuantitasnya. Kalau produktivitas parsial keuangan, pembaginya adalah dari segi biaya, ya biaya yang dikeluarkan. Nah ini dia, 4.000 outputnya dibagi 600.000. Dari mana 600.000? Kita lihat di soal. Ya ini dia, 600.000 untuk 2009, 800 untuk 2010, ya di soal. Begitu nanti untuk tenaga kerja. Maka di sini diperoleh, ya ini 0,0067, 0,006, ya. Demikian juga tenaga kerja. Ya. Nah, kemudian untuk menghitung berapalah tingkat proporsi ya produktivitas parsial keuangan, di mana untuk menghasilkan 1 unit berapa rupiah yang akan dikorbankan, ya. Caranya sama seperti tadi. Ya, caranya sama seperti yang tadi. Nah, di sini dikatakan untuk setiap rupiah yang dikorbankan akan menghasilkan 0,0067. Berarti untuk menghasilkan 1 unit, ya berapa rupiah ini? Caranya tadi berarti 1 dibagi dengan 0,0067. Inilah dia.
berapa rupiah nanti ini silakan Anda hitung. Itulah dia untuk menghitung berapa 1 unit berapa rupiah. Ya, sama seperti tadi di produktivitas parsial operasional, ya. Nah, ini dia turun naiknya 10% ini, ya, sedangkan untuk tenaga kerja 4%. Silakan nanti Anda hitung. Ya, caranya sama seperti yang tadi. Ya, caranya ini kurang ini bagikan dengan yang sebelumnya. Ini juga demikian. Ini dikurang ini dibagi dengan sebelumnya, itulah untuk menghitung turun naik. Nah, kemudian perubahan dalam produktivitas parsial. Ini output 2010. Ini dia proporsi, ya, produktivitas parsial operasinya 0,16, 1 yang kita hitung tadi. Ya, produktivitas parsial operasional 2009, 16, 0,16 dan 1. Maka untuk menghitung input yang digunakan tahun 2010 yang bersumber dari produktivitas tahun 2009, caranya adalah, ya, oke, maka 4.000 bagikan dengan 0,16, ya. 4.800 bagi 0,16 dapat ini. Ini juga demikian, 4.000 dibagi proporsi, ya, produktivitas parsial operasional, ini dapat ini. Sekali lagi, 30.000 dari mana dapatnya? Output 2009-2010 dibagi dengan produktivitas parsial operasional 0,16 dapat 30.000. Kemudian input di tahun 2010 bahan yang digunakan 32.000 dan 4.000. Maka kita bandingkan ada selisih 2.000. Artinya apa? Ternyata biaya atau bahan yang digunakan 2010 lebih besar dibanding 2009 atau gabungan 2010 dengan 2009. Ya, maka dapat ini. Oke, kemudian ini juga demikian. Ini ada pengiritan. Ya, sehingga dia menguntungkan, ini merugikan. Oke. Baik, kemudian perbedaan dalam hasil operasi dapat disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat output, biaya input, dan produktivitas. Nah, ini kerangkanya, modelnya ada A, B, C, D. Output, produktivitas, biaya input. Outputnya 2010, 10, 10, 9. Dari segi produktivitasnya 2010, 29, 29, 29. Biaya inputnya 2010, 2010, 29, 2009. Ya, nah kalau kita bandingkan model A dengan B itu dikatakan perubahan produktivitas ini, ya. Sedangkan untuk B dan C perubahan harga, ya, harga input, harga masukan. Kemudian C dengan D perubahan output. Oke, nah ini dia data operasinya, ya. Untuk bahan baku 32.000 ini bahan yang digunakan 2010 dikalikan dengan harga 25.000, ya, harganya 25.000 diperoleh 800.000. Kemudian input tahun 2010 30.000 ini dia produktivitas parsial, ya, 2009 yang kita hitung tadi, ya, yang kita hitung tadi kali dengan 25.000. 25 rupiah ini dari soal, lihat harga, ya, harga. Oke, diperoleh 750.000. Kemudian input 2010 30.000 pada produktivitas parsial, ya, dikali 28, ya, dapat 720. Hasil operasi sesungguhnya 2010, ya, 25 ini sebentar, ini 29, ya. 29, ini 2010, ini 29. Ya, 25.000 dikali 24. Ini di soal, ya. Kita lihat. Ya, 25.024 ini, ya, 2009. Oke, di soal 25.024, ya. Bahan bakunya 25.000, harganya 24. Ini dia. Oke, ini, ya. Nah, kemudian tenaga kerja juga demikian. Langkahnya sama, 4.000 kali 50, 48 kali 50, 48 kali 40, 4.000, ya. 2009, ya, kali 40 dapat ini, ya. Sehingga kalau kita total 1.990.912.760. Kita lihat perbandingannya. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya bahan bakunya, ya, untuk menghitung, ya,
outputnya dibagi total biaya. Total biayanya ini 800. Ya. Output dibagi 800 dapat 0,006. Kemudian ini juga demikian. Ya, kalau kita lihat tadi di bagannya 2010 9. Ya. 2010 48, 29. Ya, untuk bahan bakunya ini. Ini outputnya ya, outputnya. Oke, outputnya 2010 48 ya, 48 4000. Oke. Maka di sini 0,006, 0,0064 dan seterusnya bisa Anda perhatikan. Kemudian tenaga kerja juga demikian. Ya, 48 4000. Ini dia biaya bahan bakunya berdasarkan hitungan kita ini 200.000, 24, 192, 160. Dapatnya ini. Maka untuk menghitung berapa dia perubahan produktivitas, caranya adalah kita bandingkan A dengan B, model A dan B. Ya, berarti diperoleh 0,006 banding dengan 0,0064 ya. Maka diperoleh di sini 0,004. Unfavorable. Nah, pertanyaannya begini. Ya, ada yang tahu? Oke, baik, saya jelaskan. Ya, bagaimana cara kita menentukan perubahan produktivitas ini untung atau rugi? Caranya adalah kalau kita lihat dari data ini mungkin kita kewalahan, ya. 48, 800, 800. Kok bisa tiba-tiba rugi? Unfavorable. Caranya, lihat data sebelumnya dari mana 800. Ini kan sama. Kalau yang sama nggak ada masalah. Ya, kalau sama nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah bagi yang berbeda ini. Yang berbeda adalah 800 dan 750. Ya, maka kita lihat data awalnya. Ya, data awal 800 dan 750. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat di antara yang dua ini mana yang sama? Ternyata yang sama adalah harganya. Harga 2010 sama 2010. Tetapi dari segi bahan baku dan produktivitas bahan baku yang digunakan 32.000 untuk 2010, sedangkan produktivitas ya input 2010 pada produktivitas 2009 30.000. Artinya apa? Ternyata lebih besar yang realnya tahun yang sekarang dibanding tahun sebelumnya. Ya, lebih besar yang sekarang, makanya dia rugi, dari segi dia itu rugi. Kalau bisa yang sekarang itu harus lebih rendah dari yang sebelumnya. Makanya ini unfavorable. Nah, ini dia ketepatan sama ya, perubahan outputnya sama. Oke. Nah, untuk secara total perubahan harga berarti dia ini banding ini. Ya, formula B dengan C, atau bisa juga ya kita bandingkan ini langsung ke kemari. Ya. Nah, di sini diperoleh bahwasanya 0,064 0,000667 dapat ini. Ini juga rugi. Ya, rugi. Caranya bagaimana? Kalau kita lihat ini sama. Maka lihat data yang berbeda ini. 750 dengan 72. Apa datanya ini? Kita lihat dari sebelumnya. Sebelumnya ini adalah 750. Ini dia yang 720. Dari mana dapatnya? Kita lihat. Oh, ternyata input tahun 2010 pada produktivitas tahun 2009 sama. Tetapi harga 2010 lebih besar dibanding 2009. Karena lebih besar sekarang dibanding sebelumnya, makanya dia rugi atau unfavorable. Itu dia, ini dia. Tenaga kerja juga demikian, guys. Ya, silakan dilakukan, dicoba, bandingkan ini dengan ini. Itulah dia perubahan produktivitas pada tenaga kerja. Kemudian bandingkan, ya. Oke, bandingkan ini, ya. Maka diperoleh 0, mana ini? Ya, sorry. Yang ini dia 0, berarti model C dengan D itu perubahan outputnya dapat 0, sedangkan perubahan harga atau tarif tenaga kerja 0,02 banding 0,25 diperoleh 0,05 unfavorable. Ini dia favorable, kita lihat. Kenapa favorable ini? 48 sama untuk tenaga kerja, tetapi di sini 200 240.
Ya, kalau dari segi total kita tidak bisa menganalisisnya. Tetapi dari segi rincian data 200 dengan 240. Lihat. Dari segi kuantitas yang dihasilkan sekarang, ya, atau yang dikeluarkan sekarang, ya, 48. Ya, ini 48, produktivitas, ya, 4000, di sini 48, ya. Oke, kita lihat di soal coba. Ini 4000 ya, 4000. Ini 48, makanya dia menguntungkan. Ini soal apa tadi ya? Menguntungkan. Dari segi tenaga kerja dia menguntungkan. Ya, lebih tinggi ya yang ini dibandingkan yang kenyataannya lebih tinggi ya. Maka di sini diperoleh ya. Ini oke. Dari segi tenaga kerja ya, dari segi tenaga kerja kenyataannya lebih rendah ya. Kenyataannya lebih rendah ya, 4000. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja lebih sedikit karena dia hanya menggunakan 4000 jam dibandingkan kalau dia input 2010 pada produktivitas 29 dia 48 ya, makanya dia favorable, menguntungkan. Oke, sekali lagi perbandingannya ini karena lebih kecil yang sekarang maka dia menguntungkan. Kalau bahan baku lebih besar yang sekarang 32.000 ya, makanya kalau di bahan baku dia unfavorable, di tenaga kerja favorable. Untung di sini rugi. Ini dia, ini sama seperti ini analisisnya. Ya, silakan Anda perhatikan. Nah, ringkasan hasil ya. Di sini diperoleh bahwasanya bahan baku 6%. Dari mana 6%? Caranya perubahan produktivitas 0,004 dari soal ini kita tadi. Bagikan dengan yang ini 0,004 bagikan dengan ya ini ya, produktivitas parsial 0,0067 ya, maka diperoleh dia ya 0,05 sekian atau pembulatan 6% ya, 6%. Ini juga demikian 0,3 sekian pembulatannya 4%. Silakan nanti dicoba ya. 0,000267 dibagi dengan 0,0067 ya, ini dia. Ini. Silakan Anda bagi ya. Oke, caranya demikian untuk menghitung persentasenya. Ya, ini. Maka diperoleh di sini 6%, 4%, 10%. Ini juga demikian langkahnya. Ya, 16%, 20%, total 4%. Kenapa 4%? Lihat. Ini dia 16%. Favorable untuk. Di sini dia 20%. Ya, 20% unfavorable. Berarti kita lihat mana lebih besar untung atau rugi. Ternyata kalau kita lihat, kita gabung, ternyata lebih besar rugi. Berapa selisihnya? 4%. Unfavorable. Itu dia ya. Oke? Baik. Analisanya menunjukkan bahwa penurunan produktivitas parsial keuangan 10%. Untuk bahan baku langsung hanya 6% yang dapat dihubungkan dengan perubahan produktivitas. Sisanya 4% berkaitan dengan perubahan harga bahan baku ya. Yang berdasarkan produktivitas ini tadi hanya 6%. Sisanya bahan baku 4%. Ya, harga bahan bakunya ya. Oke. Ya. Kemudian ya, perubahan harga bahan baku langsung per poundnya dari 2009 menjadi 24 tahun 2009 dan menjadi 25 tahun 2010. Total perubahan dalam produktivitas parsial keuangan ya untuk tenaga kerja langsung menurun 4%, menurun ya. 4% produktivitas parsial tenaga kerja meningkat 16%. Meskipun demikian, kenaikan upah 20% menghambat setiap tambahan produktivitas tenaga kerja sehingga total biaya tenaga kerja langsung meningkat. Bisa nanti Anda baca di buku Anda. Oke guys? Baik. Nah, produktivitas operasional versus ya, produktivitas keuangan. Perbandingan produktivitas operasional dengan ya, produktivitas keuangan. Yang pertama, kalau dia operasional ukurannya menggunakan unit. Sedangkan kalau keuangan ukurannya memiliki keunggulan karena mempertimbangkan pengaruh biaya rupiah atau dolar ya. Yang kedua, memungkinkan manajemen untuk mengetahui pengaruh perubahan produktivitas sumber daya input terhadap operasi. Di sini dari segi manajemen perhatian tidak hanya fokus ke kuantitas tetapi juga biaya.
Ya, kalau di sini fokus kuantitas saja. Kemudian hanya dapat mengukur salah satu bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung. Di sini dapat mengukur lebih dari satu faktor produksi. Keterbatasan, ya, analisis produktivitas parsial hanya mengukur hubungan antara input sumber daya dan output. Ukuran tersebut mengabaikan pengaruh perubahan kuantitas faktor produksi. Oke, ukuran produktivitas parsial yang telah diperbaiki biasa saja menyebabkan penurunan produktivitas, ya. Contoh, PTX dapat saja memutuskan untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja langsung dan menambah bahan baku seperti di soal kita tadi. Kemudian produktivitas parsial mengabaikan pengaruh perubahan faktor produksi pada produktivitasnya. Contohnya silakan Anda baca, ya. Kemudian produktivitas parsial mengabaikan pengaruh perubahan karakteristik operasi perusahaan pada produktivitas sumber daya input, ya. Kemudian tidak ada standar efisiensi yang digunakan, ya, dalam mengukur produktivitas parsial dan memungkinkan tidak ada hubungan antara produktivitas parsial dan selisih efisiensi, ya. Kemudian produktivitas total mengukur hubungan antara output yang diperoleh dan biaya input total semua sumber daya input yang diperlukan untuk memproduksi, di mana total produktivitas unit atau nilai jual output yang diproduksi dibanding dengan biaya total semua sumber daya. Nah, ini dia kasusnya yang tadi, ya guys. Nah, total unitnya 4 ini, ya, kita lihat 4.000 dan 4.800. Total biaya produksinya 76 1 juta. Lihat di soal, ya. Ini rangkuman saja. Maka total produktivitasnya bagikan 4.000 bagi 760.000, 48 bagi 1 juta dapat ini. Ya, nah kalau kita lihat selisih terjadi penurunan dari 2009 0,00526 turun menjadi 0,0048, turun dia 8,8%. Bagaimana cara menghitung turunnya? Selisihnya bagi dengan sebelumnya. Selisih antara 2009-2010 bagi dengan yang 2009 dapatlah 0,088 sekian. Dapatnya ini, ya. Nah, ini dia dari segi unit. Nah, sedangkan dari segi rupiah, perhatikan dari segi rupiah. Total nilai penjualannya 2 juta dan 2.400.000. Total biayanya ini sama. Yang membedakan ini dari segi kuantitas, ini dari segi total nilai. Ya. Nah, diperoleh 2,6319, 2,4. Turun, sama-sama turun. Berapa persentase penurunan sama? Ini kurang ini, bagikan dengan ini, dapat ini. Artinya apa? Baik dia dari segi, ya, produktivitas, dari segi kuantitas, dan dari segi nilai penjualan. Kalau ditanya berapa turun naiknya produktivitas, ini akan sama. Oke, ya. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Nah, manfaat dan keterbatasan produktivitas. Yang pertama, dapat menurunkan kemungkinan manipulasi 1 atau 2 faktor produksi. Keterbatasan berikutnya berasal dari peningkatan biaya sumber daya yang memungkinkan di luar kendali karyawan produksi. Ya, kerancuan hubungan antara ukuran kinerja dan sistem penghargaan dapat menggugurkan tujuan utama melakukan pengukuran produktivitas. Ini, ya, salah satu keterbatasannya. Nah, pasar merupakan, ya, tempat di mana perusahaan memperoleh laba, memenuhi tujuan strategik dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Saya kira ini kita lanjut minggu depan, ya. Saya kira pembahasan ini kita lanjut minggu depan, ya, supaya bisa lebih fokus karena hitungannya lebih banyak, guys. Kalau kita gabung keseluruhan bisa membingungkan. Ini saja bisa Anda kuasai sudah mantap. Oke, kalau ada yang tidak Anda mengerti silakan Anda tanya di konten YouTube kita, saya akan mengkomen, ya. Jangan segan-segan. Kalau Anda segan di YouTube, boleh Anda WA saya atau di WA grup kita. Oke? Kemudian jangan lupa perhatikan tugas Anda di konten YouTube kita. Ya. Baik, selamat malam, Horas.